Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh hari ini. Pertemuan pertama fikih kali ini kita akan membahas bab syarat sahnya wudu dan juga rukun-rukunnya wudu. Sebelum kita memulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pastinya teman-teman sudah pernah melakukan berwudu, baik itu sebelum belajar misalkan atau sebelum melaksanakan sholat. Nah, pastinya teman-teman semuanya udah pernah melakukan wudu ya. Nah, apa sih syarat-syarat wudu itu? Syarat-syarat sahnya wudu itu ada 10. Yang pertama yaitu Islam. Artinya ketika non-muslim melaksanakan wudu itu tidak sah. Atau misalkan nih seseorang tersebut itu 1 detik atau 1 menit sebelum dia berwudu dia murtad, keluar dari Islam. Nah, berarti wudunya tidak sah karena dia bukan Islam. Yang kedua yaitu tamyiz, berakal atau sudah berumur atau balik. Artinya ketika seseorang tersebut itu masih kecil, belum balik, misalkan belum 7 tahun, itu tidak sah wudunya. Atau tidak berakal, artinya berarti seseorang tersebut itu ayan dan juga gila. Walaupun gila dan ayannya itu hanya 1 detik saja, tetap tidak sah wudunya. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Artinya ketika seseorang perempuan masih mengeluarkan darah haid dan nifas itu tidak sah wudunya. Bu, bagaimana kalau misalkan seorang laki-laki yang keluar darahnya? Tetap sah karena yang dimaksud dari darah haid dan nifas ini darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan dan dari rahimnya seorang perempuan, bukan laki-laki. Yang keempat yaitu bersih dari sesuatu yang mencegah datangnya air ke kulit. Misalkan di tangannya itu masih ada minyaknya, di kukunya itu masih ada pacar kukunya, atau misalkan di kakinya itu masih ada lilinnya, atau masih ada kutek. Di sini perempuan ini memakai kutek. Nah, itu tidak sah wudunya karena airnya itu terhalangi oleh benda tersebut atau sesuatu tersebut. Atau misalkan masih kita habis nulis terus tipeknya masih ada di tangan yang menempel di anggota wudu. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu, yaitu yang tadi minyak, pacar kuku, lilin, kutek, dan tipek itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum melakukan wudu. Nah, di sini ada pengecualian, yaitu misalkan telur kutu dan juga bisul. Nah, jadi pengecualian telur kutu dan bisul ini karena susah untuk dihilangkannya. Misalkan si sultan misalkan telur kutunya banyak, saking banyak dan susah untuk hilangkannya, males, kita udah wudu, tetap sah wudunya karena ini pengecualian, karena mungkin terlalu banyak telur kutunya, jadi tidak apa-apa. Yang kelima yaitu tidak ada sesuatu yang bisa mengubah air. Misalkan minyak, kemudian getah, kemudian spidol.
Nah, kebanyakan nih di sini spidol ya. Misalkan spidol yang terlalu banyak misalkan di tangan, kemudian mendatangkan air ke tangan tersebut, artinya kan berarti air wudhunya itu kan berubah. Nah, itu tidak sah. Jadi intinya sebelum kita berwudhu, sebelum melaksanakan wudhu itu harus dibersihkan terlebih dahulu, baik itu karena baik itu poin 4 dan poin 5. Yang keenam yaitu mengetahui fardunya wudhu itu ada 6 nanti, atau rukun-rukunnya itu ada 6 nanti setelah ini bahas. Jadi sebelum kita melaksanakan wudhu itu harus tahu dulu rukun-rukunnya itu apa saja sih. Yang ketujuh, tidak boleh meyakini bahwa salah satu dari fardunya wudhu itu hukumnya sunnah. Nah, yang ada 6 itu rukun-rukunnya wudhu atau fardunya wudhu itu kita tidak boleh meyakini bahwa fardu wudhu itu hanya sebagai sunnah loh. Artinya boleh misalkan ditinggalkan gitu, walaupun ada hal yang sunnahnya. Yang kedelapan yaitu airnya harus suci, mensucikan. Nah, di sini suci mensucikan artinya air suci mensucikan itu adalah contoh misalkan airnya itu harus dari sumur, airnya itu harus dari danau, air laut, air hujan, air embun, atau air sumberan. Nah, beda dengan misalkan airnya itu suci tapi tidak mensucikan, contoh misalkan air kopi, air sabun, air susu. Nah, itu misalkan, nah itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Yang ke-9 yaitu masuknya waktu sholat. Ketika seseorang tersebut wudu, ini baik diperuntukkan bagi wanita yang istihadah dan juga orang yang beser. Misalkan tuh beser itu kayak orang tersebut pengennya pipis terus ke kamar mandi, terus itu artinya beser. Nah, bagi dua orang tersebut itu ketika mau melaksanakan wudhu itu harus ketika waktu sholatnya sudah masuk, artinya sudah azan gitu. Nah, itu harus setelah azan, sudah azan. Gak boleh wudhunya itu sebelum azan. Misalkan saking rajinnya belum masuk waktunya sholat, dia wudhu. Nah, itu tidak apa-apa kalau misalkan orang selain orang yang istihadah, wanita yang istihadah dan juga orang yang besar itu tidak apa-apa. Kemudian yang ke-10 yaitu terus menerus, artinya tidak ada jeda yang lama ketika melaksanakan wudhu. Dari rukun yang pertama kemudian ke rukun yang kedua itu nggak boleh misalkan jeda, ada misalkan niat dulu, setelah niat dia dipanggil sama kakak kelasnya. Nah, itu kan berarti jedanya terlalu lama, itu tidak boleh, jadi harus mengulangi lagi gitu. Rukun-rukunnya wudhu atau fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niat ini di dalam hati, diucapkannya ketika membasuh wajah. Niatnya tentu teman-teman udah hafal ya. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asyhuri fardholillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Dari mana sih membasuh wajah ketika berwudu? Dan dari atas. Atas itu ialah dari tumbuhnya rambut, kemudian ke samping. Samping itu di antara kedua telinga, kemudian ke bawah itu sampai bawahnya jenggot.
Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku, artinya sampai sunahnya itu melebihi dari siku, melebihi sedikit dari siku kita. Bu, bagaimana kalau misalkan seseorang tersebut sikunya itu tinggi banget gitu, sampai mendekati bahu, sampai mendekati bahu. Nah, itu gimana? Kalau misalkan intinya seseorang tersebut selama masih mempunyai tanda siku itu sampai melebihi siku tersebut. Kemudian bagaimana Bu kalau misalkan seorang tersebut itu tidak mempunyai tanda siku? Nah, kalau misalkan tidak mempunyai tanda siku, berarti hanya perkiraan saja, perkiraan orang lain, lumrahnya orang lain mempunyai siku itu tandanya sampai mana sih? Tuh, hanya perkiraan. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala artinya kepala ini baik itu rambut ataupun kulit. Baik itu rambut atau kulit yang diusap. Nah, jadi kalau misalkan seseorang tersebut itu botak, tidak mempunyai rambut, itu berarti yang diusap yaitu kulitnya. Intinya yang ada di kepala itu kan ya rambut, tapi nggak ada rambutnya, berarti kulitnya kepala gitu. Walaupun hanya satu tetes saja yang diusap itu tidak apa-apa. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini sama dengan misalkan dengan kondisi yang nomor 3, misalkan mata kakinya itu terlalu tinggi, nah itu harus menggunakan tetap dengan sampai mata kaki yang ia punyai tempatnya itu, walaupun tempatnya itu berbeda dengan orang lain. Kalau misalkan mata kakinya tidak punya, ya berarti hanya perkiraan saja. Ibu, bagaimana kalau misalkan seseorang tersebut itu tidak mempunyai kaki bagian bawah? Nah, itu bagaimana? Berarti ketika seseorang tersebut tidak mempunyai kaki, misalkan hanya setengah saja, sampai lutut saja, berarti ketika dia berwudu membasuh kakinya itu hanya atasnya lutut atau sisa kakinya. Bu, bagaimana kalau misalkan seseorang tersebut benar-benar tidak mempunyai kaki dua-duanya? Berarti ya nggak usah dibasuh, itu tidak apa-apa karena memang berbeda karena tidak mempunyai. Walaupun ini masuk ke rukun-rukunnya wudhu atau fardu-fardunya wudhu yang harus dilaksanakan. Yang keenam yaitu tartib atau berurutan, artinya dari nomor 1 sampai 5 itu harus berurutan. Gak boleh misalkan setelah niat dia mau mengusap sebagian kepala kemudian membasuh wajah atau tidak urut dari nomor 1 sampai 5, itu tidak sah wudhunya. Nah, materi kita sudah selesai 2 bab, yaitu tentang syarat sahnya wudhu dan juga rukun-rukunnya wudhu. Jika ada pertanyaan, teman-teman silahkan bertanya di komentar video di bawah ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.